Halo teman-teman, perkenalkan aku Akbar Arta Putra dengan NPM 1406061200091. Pada video kali ini aku akan membahas tentang materi teori antrian. Oke, untuk video teori antrian kali ini aku akan membahas tentang jaringan antrian. Nah, apa aja yang akan dibahas pada video kali ini? Kita langsung next slide aja. Oke, di sini jadi ada beberapa materi yang akan aku sampaikan terkait jaringan antrian. Yang pertama ada pendahuluan dari jaringan antrian tersebut, lalu ada jaringan node Markovian, ada antrian seri, antrian dengan pemblokiran, jaringan Jackson terbuka, jaringan Jackson tertutup, dan juga antrian siklus. Kita langsung masuk aja ke yang pertama, yaitu adalah pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini bahwa sistem antrian yang dibahas sebelumnya, pelanggan hanya memiliki permintaan layanan dari satu fasilitas saja. Namun pada kenyataannya, banyak pelanggan yang berharap untuk bisa dilayani lebih dari satu fasilitas yang diatur dalam struktur jaringan, yaitu kumpulan node yang dihubungkan oleh sekumpulan jalur. Dalam jaringan antrian, grup server yang beroperasi dari fasilitas yang sama diidentifikasikan sebagai node. Nah, kita bisa lihat pada gambar 7.1, di mana ini merupakan ilustrasi sederhana dari jaringan, di mana urutan layanan ditunjukkan oleh panah dan arah node. Di gambar 7.1 ini, 7.11 ini juga menunjukkan bahwa pelanggan tiba di node 1 dan 4 dan berangkat dari node 3 dan 5. Jaringan antrian dengan fitur ini biasa dikenal sebagai jaringan terbuka. Nah, sebagian besar kemajuan dalam teori antrian setelah tahun 1960-an ini terhubung ketika jaringan antrian satu arah atau yang lainnya ini mulai dikembangkan. Kita next. Selanjutnya akan ada jaringan node Markovian, di mana jaringan node Markovian ini ketika kita mempertimbangkan suatu jaringan node dari 1, 2, sampai ke K, setelah dilayani di node I, misalkan pelanggan pindah ke node J dengan probabilitas PIJ dengan IJ sama dengan 1, 2, sampai ke K, dengan pelanggan memilih layanan berulang pada node I diwakili oleh probabilitas PII. Dalam konteks jaringan antrian terbuka untuk memperhitungkan dunia luar dari mana pelanggan tiba dan kemana mereka pergi setelah keberangkatan dari bagian manapun dalam jaringan, kita harus menentukan keadaan tambahan yaitu 0. Dengan probabilitas transisi P00 sama dengan 0, P0J P0J lebih besar dari sama dengan 0, dengan J sama dengan 1, 2 sampai ke K, dan PIO dengan lebih besar dari sama dengan 0, dengan I sama dengan 1, 2, dan 3 sampai ke K, dengan matriks probabilitas transisi P juga dikenal sebagai Rompting matrix dapat direpresentasikan sebagai berikut. Di sini bisa dilihat bentuk dari Rompting matrixnya seperti ini. Kita next. Nah, untuk jaringan node Markovian ini perlu diperhatikan bahwa rantai Markov ini tidak dapat direduksi dan secara umum juga bersifat aperiyodik, kecuali struktur khusus pada beberapa rantai Markovian seperti 3 ini. Yang pertama ada relatif throughput, di mana relatif throughput ini merupakan tingkat pelanggan yang melewati setiap node diketahui sebagai throughput dari node tersebut. Lalu ada throughput time exclusive of waiting, di mana ini merupakan pertimbangan pelanggan yang lewat node jaringan dengan struktur transisi yang diberikan. Lalu ada reliability of the network, di mana ini merupakan pendekatan matriks fundamental yang dapat digunakan untuk menentukan keandalan dari jaringan node. Kita lanjut. Selanjutnya adalah antrian seri. Nah, antrian seri ini merupakan struktur jaringan antrian terbuka yang paling sederhana, adalah di mana fasilitas pelayanan berada terletak secara seri dan pelanggan melewatinya secara berurutan. Sistem seperti ini adalah dikenal juga sebagai antrian tandem. Sistem antrian seri ini merupakan suatu sistem yang paling sering digunakan pengaplikasiannya, seperti contohnya itu adalah ketika kita menunggu di lampu lalu lintas. Nah, di sini ada ilustrasi dari antrian seri di mana ada sumber kedatangan, di mana sumber kedatangan ini akan masuk ke dalam suatu antrian. Ketika sudah selesai mengantri, akan masuk ke fasilitas untuk dilayani, dan setelah fasilitas selesai untuk dilayani, maka orang-orang tersebut akan keluar dari sistem. Nah, itu sederhananya dari antrian seri.
Lalu di sini ada antrian dengan pemblokiran, di mana antrian dengan pemblokiran ini adalah antrian dengan pemblokiran dapat terjadi ketika ada ruang tunggu dengan ukuran terbatas di antara dua stasiun, lalu pelanggan yang menyelesaikan layanan dari stasiun pertama harus menunggu sampai selesainya layanan yang sedang berlangsung di stasiun kedua. Saat menunggu, ruangan di antara mereka dalam kondisi yang penuh atau dalam kondisi yang padat. Jadi setiap spesifikasi dari ruang keadaan harus menyertakan informasi tentang jumlah pelanggan di semua stasiun untuk menambahkan ukuran ekstra dari komplikasi. Itu antrian dengan pemblokiran. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam jaringan Jackson terbuka. Nah, untuk jaringan Jackson terbuka ini, misalkan nih, dalam jaringan node Markovian ini, setiap node ini mewakili sebuah antrian dengan notasi M, M, dan S. Dengan server SI node ini dari I1, 2, sampai ke K dan tidak ada pemblokiran untuk transisi antar node. Ini berarti setiap antrian dalam sistem MMS dengan ruang tunggu dengan ukuran yang tak terbatas juga asumsikan bahwa pelanggan tiba di node I dari jalur jaringan dalam proses kosong dengan laju I dan waktu layanan pada node I adalah eksponensial dengan min 1 per mili. Biarkan IJ menjadi probabilitas bahwa seorang pelanggan menyelesaikan layanan di node I meminta layanan dari simpul J dengan J sama dengan I dan biarkan I0 ini menjadi probabilitas bahwa ia akan meninggalkan jaringan setelah layanan di node I. Nah, misalkan Q1, Q2, sampai ke QK menjadi jumlah pelanggan di node masing-masing sebagai T mendekati infinite dan define. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang umumnya kita kenal sebagai jaringan Jackson terbuka. Nah, di sini ada rumus dari jaringan Jackson terbuka di mana P indeks N1, N2 sampai ke NK sama dengan P indeks 1 dikali N indeks 1, lalu dikalikan dengan P indeks 2, N indeks 2, sampai seterusnya menjadi P indeks K dikali N indeks K, di mana kita dapat mencari P indeks IR sama dengan untuk P indeks I dikali 0 untuk gamma I per mu I pangkat R per R faktorial itu dengan R sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan ke SI. Lalu untuk PI 0 dalam kurung gamma I per mu I pangkat R per SI faktorial dikali SI pangkat R min SI dengan R sama dengan SI plus 1 dan seterusnya. Dan juga kita dapat menemukan gamma I dengan cara sama dengan lambda I ditambah sigma J alpha JI alpha indeks JI gamma J dari I1 2 sampai ke K. Masuk ke selanjutnya itu adalah jaringan Jackson tertutup. Nah, misalkan lambda I sama dengan 0 dan alpha IO sama dengan 0, diasumsikan bahwa saat mendefinisikan Jackson terbuka. Nah, misalkan diberikan Q sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai ke K, QI adalah jumlah total pelanggan dalam jaringan. Sekarang kita memiliki jaringan Jackson tertutup yang dapat digunakan untuk memodelkan jaringan antrian dengan jumlah pelanggan tetap yang bergerak dalam jaringan. Nah, mengikuti alasan yang sama seperti pada jaringan terbuka dengan K-node dan node PI mendukung SI server I sama dengan 1, 2, dan seterusnya dengan distribusi pembatasnya yaitu adalah P N1, N2 sampai ke NK sama dengan P Q1 sama dengan N1, Q2 sama dengan N2, dan seterusnya sampai QK sama dengan NK. Nah, setelah ini kita dapat memperoleh suatu produk atau rumus dari jaringan Jackson tertutup sebagai berikut. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa P indeks N1, N2 sampai ke NK sama dengan C dot I sama dengan 1 sampai ke K Rho I pangkat NI per AI dikali NI, di mana AI NI sama dengan untuk NI faktorial itu ketika NI kurang dari SI. Lalu SI faktorial dikali dengan SI pangkat NI min SI ketika NI-nya lebih besar dari sama dengan SI. Dan juga kita dapat mencari Rho I sama dengan gamma I per mu I dengan
Gamma I dapat kita cari dengan rumus sigma dari J sama dengan 1 sampai ke K untuk gamma J dikali alpha indeks JI, dan untuk mencari mu I, rho I sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai K untuk mu J, rho J, dan juga alpha JI. Lalu kita masuk ke selanjutnya itu adalah antrian siklis. Nah, untuk antrian siklis ini kita memberikan suatu pertimbangan pada kasus khusus dari jaringan antrian tertutup, di mana ketika alfa IJ-nya ini bernilai 1 untuk J sama dengan I plus 1, dengan interval I-nya itu berada di antara 1 dan kami I, lalu 1 I sama dengan K untuk J sama dengan 1 dan bernilai 0 untuk lainnya. Nah, model antrian siklis ini adalah cikal bakal dari polimode. Nah, untuk mempermudah kita asumsikan bahwa hanya ada satu server di setiap stasiun. Nah, kita memiliki persamaan sebagai berikut dengan mu1 rho1 sama dengan mu k rho k, mu2 rho2 sampai dengan mu1 rho1 dan seterusnya sampai didapatkan persamaan umum dari mu k rho k sama dengan mu k-1 rho k-1. Lalu dari situ kita mendapatkan rho 2 dengan rumus mu1 per mu2 dikali rho 1, rho 3 sama dengan mu1 per mu3 dikali rho 1, dan mendapatkan persamaan umum dari rho k sama dengan mu1 per mu k dikali rho 1. Nah, tanpa kehilangan dari generalitasnya, ketika kita menetapkan rho 1 sama dengan 1 untuk distribusi yang kita batasi, maka kita mendapatkan rumus untuk Pn1 N2 sampai ke Nk dengan 1 per GQ dikali mu1 pangkat Q min N1 dibagi mu2 pangkat N2 dikali mu3 pangkat N3 sampai ke mu K NK. Nah, situ saja penjelasan terkait teori antrian untuk materi jaringan antrian. Sekian dari aku. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.